Faiza. Saya Aisyah Daraitul Hadi. Saya Nadia Safira. Saya Mauna Lesteta Kewati. Saya Andra Aulia Rahma. Saya Bunga Salsa Bilardani. Jadi, kami di sini akan menjelaskan mengenai kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Selamat menonton semuanya. Pasca Perang Dunia II, Jepang mengalami kehancuran ekonomi dan mulai membangun kembali dengan bantuan Amerika Serikat dan fokus pada industrialisasi. Yang kedua, ada peran pemerintah. Pemerintah aktif mengatur arah ekonomi melalui lembaga seperti MITI untuk mendukung industri dalam negeri. Yang ketiga, strategi ekspor. Jepang mengandalkan ekspor barang berkualitas seperti elektronik dan otomotif untuk mendorong pertumbuhan. Yang keempat, budaya kerja, disiplin dan etos kerja tinggi mendukung produktivitas dan stabilitas ekonomi. Yang kelima, tantangan modern, krisis ekonomi dan penuaan penduduk memicu kebijakan baru seperti Abenomics untuk memulihkan pertumbuhan. Tujuan kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi secara umum berfokus pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta menjaga stabilitas sosial dan fiskal. Berikut beberapa tujuan utama kebijakan ekonomi Jepang. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jepang berusaha meningkatkan produktivitas dan inovasi untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan akibat populasi yang menua. Yang kedua, ada mengatasi deflasi. Sejak lama, Jepang menghadapi tekanan deflasi. Kebijakan ekonomi diarahkan untuk menciptakan inflasi yang sehat agar konsumsi dan investasi meningkat. Yang ketiga, ada reformasi struktural, termasuk deregulasi, peningkatan peran sektor swasta, dan efisiensi birokrasi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Yang keempat, ada stabilitas fiskal. Jepang memiliki utang publik yang sangat tinggi. Pemerintah bertujuan mengurangi defisit anggaran dan menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka panjang. Yang kelima, peningkatan investasi dan ekspor melalui kebijakan perdagangan bebas dan dukungan pada sektor industri berteknologi tinggi. Yang keenam, ada mengatasi tantangan demografi, termasuk kebijakan untuk mendorong partisipasi perempuan dan lansia dalam angkatan kerja, serta dukungan terhadap keluarga muda. Selanjutnya, ada tokoh Letnan Jenderal Komakichi Harada. Letnan Jenderal Komakichi Harada memiliki jabatan sebagai Panglima Angkatan Darat ke-16 Jepang di Jawa. Nah, ia ini memiliki peran sebagai pemimpin militer tertinggi di Jawa yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan ekonomi Jepang di wilayah tersebut. Lalu, kebijakan apa saja sih yang dibentuknya? Ada eksploitasi sumber daya. Lalu yang kedua ada Romusa yang menerapkan kerja paksa terhadap rakyat Indonesia untuk proyek-proyek militer dan infrastruktur. Lalu yang ketiga ada pengendali harga produksi yang mengatur harga barang dan memaksa petani untuk menanam tanaman tertentu seperti padi, kapas, dan pohon jarak. Lalu yang keempat ada sistem autarki, yaitu menerapkan sistem ekonomi mandiri di setiap wilayah untuk mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada wilayah lain. Kedua itu ada Kazuaki Aoki yang memiliki jabatan sebagai Menteri Keuangan Jepang pada tahun 1939 sampai dengan 1940 dan Menteri Urusan Asia Timur Raya di tahun 1942 sampai dengan 1944. Nah, perannya itu sebagai perancang utama kebijakan ekonomi perang Jepang yang ditetapkan oleh wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Nah, kebijakan ekonominya itu ada seperti kontrol ekonomi yang menyusun undang-undang seperti Foreign Exchange Management Act (ACT). Lalu ada di tahun 1933, lalu ada Rice Control Act 1933 juga, dan Poultry Control Act 1934 untuk memperkuat kontrol negara atas sektor-sektor strategis ekonomi. Lalu yang kedua itu ada ekonomi perang, menerapkan sistem ekonomi yang memprioritaskan produksi barang dan jasa untuk mendukung pertahanan. Lalu ada eksploitasi wilayah pendudukan yang mengarahkan kebijakan untuk memaksimalkan dukungan ekonomi dari wilayah pendudukan termasuk Indonesia guna memenuhi kebutuhan. Shigeru Yoshida berperan sebagai Perdana Menteri Jepang pasca Perang Dunia II, berkontribusi menerapkan Yoshida Doctrine yang menekankan pembangunan ekonomi Jepang sambil mengandalkan Amerika Serikat untuk keamanan militer. Kebijakan ini memungkinkan Jepang fokus membangun ekonomi tanpa beban besar pertahanan. Hayato Ikeda berperan sebagai Perdana Menteri Jepang dari tahun 1960 sampai 1964, berkontribusi mencetus income doubling
Income Doubling Plan atau rencana pendapatan ganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi melalui investasi publik, ekspor, dan konsumsi domestik. Ia dianggap arsitek pertumbuhan ekonomi Jepang pada 1960-an. Ada Kaname Akamatsu berperan sebagai ekonom Jepang, berkontribusi mencetus teori Flying Gas Paradigm, yakni model pertumbuhan industri di Asia Timur yang dipimpin oleh Jepang, kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Yang pertama, ekonomi perang. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang, yaitu seluruh sumber daya ekonomi Indonesia diarahkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang di Asia Pasifik. Prioritas produksi bahan mentah seperti minyak bumi, karet, timah, dan hasil bumi lain untuk kepentingan industri militer Jepang. Yang kedua, sistem romusa. Jepang memberlakukan kerja paksa atau romusa, yaitu mempergerah tenaga kerja secara paksa bekerja di sektor infrastruktur, perkebunan, atau logis militer oleh masyarakat Indonesia tanpa upah layak. Penghapusan kepemilikan asing. Jepang menasionalisasi aset-aset milik Belanda dan negara barat lainnya di Indonesia. Yang keempat, sistem autarki. Masing-masing daerah didorong untuk mandiri secara ekonomi, tidak tergantung pada distribusi pusat. Daerah dipaksa mencukupi kebutuhan terang dan pangan sendiri yang menyebabkan kesulitan ekonomi lokal. 3. Penghapusan kontrol distribusi dan konsum. Jepang memberlakukan sistem distribusi beras dan bahan pokok secara ketat, termasuk penggunaan kupon. Rakyat hanya mendapatkan bahan pokok dalam jumlah terbatas, menyebabkan kelaparan dan malnutrisi. Selanjutnya yaitu adalah dampak kebijakan penjajahan Jepang di Indonesia di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia selama pendudukan, terutama kebijakan seperti romusa atau kerja paksa, berdampak negatif secara signifikan, menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan bagi rakyat. Meskipun ada beberapa dampak positif seperti pembangunan infrastruktur, dampak negatif kebijakan ekonomi Jepang lebih menonjol dan menyebabkan penderitaan panjang bagi bangsa Indonesia yang diingat sebagai. Yang pertama adalah dampak negatifnya, yaitu adalah kerja paksa atau romusa. Rakyat dipaksa untuk bekerja keras di berbagai sektor, termasuk pertambangan, pertanian, dan infrastruktur, tanpa upah atau perlakuan yang layak. Hal ini menyebabkan banyak korban jiwa, penderitaan. Yang kedua adalah kemiskinan dan kelaparan. Kebijakan Jepang seperti pengambilan tanaman pangan untuk kebutuhan militer dan pengiriman hasil bumi ke Jepang menyebabkan kelaparan dan krisis pangan di banyak daerah yang memperparah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Terus yang ketiga adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan Jepang juga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perlakuan kasar, penyiksaan, dan penangkapan tanpa alasan yang jelas terhadap tokoh-tokoh nasional dan orang-orang yang dianggap. Ada dampak positif atau ringan. Pembangunan infrastruktur, meskipun sebagian besar untuk kepentingan militer Jepang, ada beberapa infrastruktur baru yang dibangun seperti jalan, jembatan, dan jalur kereta api. Namun pembangunan ini juga dilakukan dengan cara kerja paksa dan menguntungkan bagi pihak Jepang. Sekian, terima kasih.